mereka di basis transaksi, mereka membeli beberapa keperluan di antaranya pil spiritual. Mu Chen tertarik dengan arah spiritual 1000 pedang, akibat aliansi akademi yang sembarangan menaikkan harga penawaran, poin Mu Chen tidak mencukupi. Untungnya Wen Qingxuan dengan baik hati menggunakan poin timnya membelikan itu untuk Mu Chen. Lanjut yuk ke cerita berikutnya. Gunung Kayu Ilahi. Gunung Kayu Ilahi, itu adalah tempat yang, bahkan di zaman kuno, adalah kekuatan yang kuat, bahkan di dalam dunia 1000 besar. Bahkan dalam situasi 1000 dunia saat ini, itu adalah kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan siapapun. Oleh karena itu, semua orang yang ikut serta dalam turnamen akademi spiritual besar tertarik oleh warisan dari sisa-sisa. Setiap sisa lainnya terlalu inferior dibandingkan dengan sisa dari level seperti itu. Jadi, ketika Mu Chen dan kelompoknya tiba di wilayah ini, mereka terpesona oleh penampilan agung karena ada garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir dari berbagai arah yang menutupi garis pandang mereka. Ledakan sonik yang disebabkan oleh kecepatan mereka tidak terbatas. Mu Chen dan kelompoknya berdiri di puncak gunung. Mereka tersenyum pahit saat menarik napas dalam-dalam dari pemandangan di depan mereka. Dari skala di hadapannya, mungkin ada puluhan ribu tim yang datang ke sini. Ini adalah jumlah orang yang mengerikan. Meskipun semua tim yang berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar tidak berkumpul di sini, setidaknya ada cukup banyak orang. Dari tampilan skala ini, beberapa ratus tim yang kelompok Mu Chen temui di Istana Kayu Ilahi tidak ada bandingannya. Inilah yang kami sebut tontonan. Mu Chen melihat jumlah lampu yang menghancurkan bumi, dia tidak bisa membantu menghirup udara. Di benua yang hancur ini, Istana Kayu Ilahi bisa dianggap sebagai salah satu sisa-sisa puncak. Wen Qingxuan mengangguk sebagai pengakuan. Salah satu di antara mereka, alis Mu Chen berkedut saat dia tahu bahwa ada pesan tersembunyi dalam kata-kata Wen Qingxuan. Mungkinkah Anda berpikir bahwa di benua yang luas ini, Istana Kayu Ilahi tidak ada bandingannya? Luasnya benua yang hancur bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Secara umum, benua yang hancur ini hanyalah ujungnya. Selanjutnya, bahkan di tepi ini, Istana Ilahi Kayu tidak ada bandingannya. Masih ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengannya, kata Wen Qingxuan. Karena Istana Kayu Ilahi telah meninggalkan warisannya, itu juga berlaku untuk kekuatan puncak lainnya. Secara alami, ada warisan dari kekuatan yang tertinggal. Namun, dibandingkan dengan kekuatan tersembunyi itu, Istana Kayu Ilahi lebih mudah ditemukan. Petik 2. Wajah Mu Chen sangat serius. Benua sisa ini terlalu menakutkan. Hanya satu sudut saja yang bisa menyaingi benua langit utara. Itu benar-benar layak menjadi salah satu benua terbesar di dunia 1000 besar. Bagaimana benua sisa hancur? Su Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dikatakan bahwa itu karena perang yang menakutkan yang mempengaruhi seluruh dunia 1000 besar. Tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai perang, itu harus menjadi kiamat. Dalam pertempuran itu, ada banyak kekuatan puncak di dunia 1000 besar yang jatuh bersama dengan keberadaan puncak yang tak terhitung jumlahnya, maka melangkah muncul di murid Wen Qingxuan saat dia melanjutkan, saya tidak tahu apa yang terjadi di masa purba itu. Yang saya tahu adalah bahwa dalam kiamat itu, dunia 1000 besar hampir hancur. Su Huang dan yang lainnya memucat. Dunia 1000 besar hampir hancur. Bukankah itu sedikit berlebihan? Wajah Mu Chen juga berubah. Namun, dia mengingat suku iblis asing yang dibicarakan oleh penguasa naga putih saat itu. Hal-hal itu bukanlah makhluk hidup dari 1000 dunia. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka, karena mereka menyerang tanpa batasan apapun, menyerang dunia 1000 besar. Pada saat yang sama, mereka juga menguasai alam bawah di 1000 dunia. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa pemusnahan semua kehidupan. Sedangkan penguasa naga putih adalah yang selamat dari pesawat semacam itu dan melarikan diri dari dunia 1000 besar. Dia bertanya-tanya apakah yang disebut kiamat itu ada hubungannya dengan suku iblis asing yang misterius itu. Ayo bergerak, di depan kita seharusnya berada di mana Gunung Kayu Ilahi berada. Ayo pergi dan lihat, sebenarnya ada begitu banyak tokoh kuat yang datang kali ini. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia membuang pikiran itu. Tidak peduli makhluk apa itu tidak ada hubungannya dengan dia saat ini. Selain itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan hal-hal itu karena dia saat ini masih terlalu lemah.
Dia masih harus bekerja keras untuk melindungi hal-hal yang ingin dia lindungi, belum lagi tentang menyelamatkan dunia. Dia memimpin dan bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergabung dengan seberkas cahaya astronomis dan melesat menuju kejauhan. Belasan menit kemudian, sosok Mu Chen secara bertahap melambat sebelum mendarat ke pohon besar yang tingginya ratusan kaki. Tatapannya terfokus ke depan. Di lapisan pegunungan itu, ada gunung hijau raksasa yang berdiri dengan tenang, seolah-olah itu adalah binatang buas kuno yang tidak aktif. Itu memancarkan aroma primordial yang memberi orang lain sensasi kembali ke zaman kuno. Jadi ini adalah gunung kayu ilahi. Mu Chen fokus pada gunung yang sangat besar. Gunung itu terlalu besar. Berdiri di sana, mereka merasa seperti semut. Gunung itu sepertinya memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Tanaman hijau membuatnya tampak seperti tidak akan pernah layu. Tapi sesuatu tentang ini sepertinya tidak benar. Mu Chen menyipitkan kedua matanya. Meskipun gunung besar berdiri di hadapannya, dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Jika tidak ada cara khusus, tidak ada yang bisa masuk ke Divine Wood Mountain. Bahkan jika Anda bisa melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa mendekatinya. Wen Qingxuan dengan ringan berkata dari samping. Tatapan Mu Chen menatap tajam ke gunung kuno dan langsung menyipitkan matanya saat dia samar-samar merasa bahwa di sekitar gunung kuno itu, sepertinya terselubung. Namun, ada juga riak yang bisa membuat hati orang lain menjadi dingin. Itu, riak dari arai spiritual. Gunung kayu ilahi ini harus ditutupi dengan arai spiritual yang agak menakutkan. Mu Chen perlahan berkata, "Oh." Alis Wen Qingxuan bergerak-gerak. Dia bukan master arai spiritual. Dengan demikian, dia tidak memiliki cara untuk merasakan riak milik arai spiritual. Arai spiritual kuno ini agak menakutkan, bahkan ahli sovereign tidak dapat dengan mudah mengganggu. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa kerusakan padanya. Kalau tidak mungkin saya merasakannya. Mu Chen tersenyum. Sepertinya Anda benar-benar master arai spiritual. Mata seperti Phoenix Wen Qingxuan menyipit. Sudut matanya sangat menawan. Saat dia menyipitkan matanya, itu akan memancarkan perasaan yang memikat. Wanita ini pasti memiliki kemampuan untuk menjadi bencana. Namun, Mu Chen tidak memiliki pemikiran lain karena sudah ada malapetaka yang bersandar di hatinya. Mu Chen tidak mengakui atau menyangkal dan hanya tersenyum. Dia sebenarnya sangat menghargai perilaku dan gaya Wen Qingxuan. Seperti tindakannya kemarin yang memberinya diagram arai spiritual dengan sejumlah besar poin kemarin. Tindakannya itu agak karismatik. Dia sangat sadar bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan paling banyak dari kerja sama mereka. Meskipun tampaknya dia telah membayar sedikit harga, itu berhasil membuat Mu Chen berhutang budi padanya. Hanya pada poin ini saja, Mu Chen tidak bisa menyangkalnya. Yang terbaik adalah bermitra dengan orang seperti itu. Demikian juga, jika orang seperti itu menjadi musuhnya, itu akan sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan Mu Chen tidak ingin menjadikannya sebagai musuhnya. Apa yang dimiliki gadis ini bukan hanya kecantikan atau temperamennya yang menghancurkan. Di waktu yang mereka habiskan untuk berbicara, ada ledakan sonik yang terus-menerus bergema di langit saat seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang. Setelah itu, seberkas cahaya itu berubah menjadi sosok manusia saat mereka mendarat di pegunungan sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pohon-pohon besar secara bertahap dipenuhi orang. Secara umum, semua yang berhasil mencapai sini pada saat ini memiliki beberapa kemampuan. Selanjutnya, Mu Chen dapat mengatakan bahwa dalam hal tim-tim itu mengalami penguatan yang sangat besar dibandingkan dengan saat turnamen akademi spiritual besar dimulai. Jelas, dalam waktu yang singkat, kekuatan banyak tim meningkat dengan cepat. Dalam jumlah tim yang seperti lautan itu, Mu Chen samar-samar bisa merasakan tersembunyi, tetapi ketajaman yang jelas dan riak berbahaya. Tanpa mengatakan, banyak tim kuat juga muncul. Ini akan membutuhkan semua 6 kuota kayu ilahi untuk membuka gunung kayu ilahi ini di hadapan kita. Luoli menyapu matanya yang menawan sambil melanjutkan, kuota ilahi harus menjadi kunci gunung kayu ilahi ini. Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan genggaman tangannya, plakat kayu kehijauan muncul di tangannya. Dia mengusap telapak tangannya di atas plakat. Dia tahu dengan jelas bahwa ada seni ilahi kecil di plakat kayu. Apakah itu berarti bahwa 5 orang lainnya yang telah memperoleh plakat ilahi juga memperoleh semacam seni ilahi kecil? Jika itu masalahnya,
maka dia harus berhati-hati ketika berurusan dengan orang-orang itu. Mu Chen sangat menyadari kekuatan seni ilahi. Bahkan jika dia telah melalui bencana tubuh manusia, dia masih akan menderita luka parah jika terkena Divine Art. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dengan pikiran di dalam hatinya, matanya tiba-tiba fokus dan melihat ke kejauhan. Ada seberkas cahaya darah yang melesat ke arah mereka dan berubah menjadi 10 sosok yang jatuh ke puncak gunung. Dari riak yang familiar, Mu Chen langsung bisa mengenali bahwa itu adalah Sue Tiandou dan partainya. Orang-orang itu benar-benar sedang mengincar gunung kayu ilahi. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat dia melihat mereka. Ketika Mu Chen memperhatikan Sue Tiandou dan partainya, pihak lain juga merasakan kehadiran mereka. Tatapan dingin dipertukarkan dari kedua belah pihak. Tidak lama setelah Sue Tiandou dan timnya muncul, ledakan sonik lainnya bergema. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat sejumlah besar orang datang ke arah mereka, sebelum mendarat di pohon besar. 3 orang yang memimpin kelompok besar itu adalah 3 pemimpin dari aliansi akademi yang mereka temui kemarin. Haha, tampaknya turnamen akademi spiritual besar akhirnya semakin menarik. Namun, bagaimana kita, akademi spiritual suci, melewatkan kesenangannya? Petik 2. Di antara keributan yang tak ada habisnya, tawa terdengar. Tak lama setelah itu, tingkat energi spiritual yang menakutkan menyebar dari jauh dan 10 sosok manusia terbang dan menarik banyak tatapan pada saat yang sama. Akademi Sein Spiritual. Mu Chen menyipitkan kedua matanya dan melihat ke depan. Orang-orang itu benar-benar muncul. Tampaknya sisa gunung kayu ilahi benar-benar dipenuhi dengan para ahli pada saat ini. Wang Zong. Lusinan sosok berjalan di langit di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mendekati dan melayang di atas wilayah ini, yang menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Garis pandang Mu Chen juga diarahkan. Tak lama kemudian, perhatiannya terfokus pada sosok manusia. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan gaun putih. Rambutnya yang lebih panjang berkibar tertiup angin. Gaun putih dan rambut hitamnya membuatnya percaya diri dan tenang. Senyuman cemerlang tergantung di wajahnya yang menawan, yang membuatnya terlihat sangat ramah. Dia seharusnya menjadi kepala putra suci dari 4 putra suci di Akademi Spiritual Suci, Wang Zong, kan? Mu Chen menatap orang itu saat dia berbicara. Dia bisa merasakan sejumlah riak energi spiritual yang layak dari yang terakhir. Riaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan para ahli yang telah melalui bencana energi spiritual mereka. Orang ini sangat kuat. Wen Qingxuan, yang berdiri di samping, melirik orang ini sebelum menganggukkan kepalanya. Ya, dia adalah Wang Zong. Di antara 4 putra suci dari Akademi Spiritual Suci, ketenarannya adalah yang terkuat. Selain itu, dia adalah yang tertua di antara mereka. Sebelumnya, saya pernah bekerja sama dengannya. Petik 2. Oh, Mu Chen terkejut, karena dia tidak pernah mengharapkan Wen Qingxuan untuk bekerja sama dengan Wang Zong sebelumnya. Lalu, apakah dia dianggap sebagai salah satu mitra kerja sama Anda? Mu Chen tersenyum. Demi keuntungan, hanya dalam jangka waktu itulah kami bekerja sama. Wen Qingxuan tersenyum memikat ke arah Mu Chen. Bagaimana dengan itu? Anda tidak merasa terlalu nyaman di hati Anda? Yakinlah, saya adalah mitra kerja sama Anda sekarang. Bahkan jika Anda memulai konflik dengannya, saya akan membantu tim Anda. Petik 2. Mu Chen mengusap hidungnya. Apa yang kamu katakan sekarang membuat saya merasa tidak nyaman. Bukankah itu berarti jika Anda bekerja sama dengan orang lain setelah ini, Anda akan mengatakan hal yang sama kepada mereka? Petik 2. Ketika Mu Chen menyelesaikan pidatonya, alis Wen Qingxuan langsung menyatu. Tapi dengan sangat cepat, alisnya turun. Dia mempertahankan senyumnya saat dia melihat Mu Chen, kecuali bahwa jelas ada pisau yang tersembunyi di senyumannya, itu pasti. Pada saat itu, Anda tidak akan berharga bagi kami. Saya tidak hanya akan mengatakan hal yang sama, saya masih akan memotong Anda. Apakah Anda percaya saya? Petik 2. Simpan untuk final. Mu Chen merasakan rambutnya berdiri di ujung dari tatapan Wen Qingxuan saat dia tersenyum kering. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah saat dia merasakan tatapan yang dipenuhi dengan haus darah datang dari arah Wang Zong. Mengalihkan pandangannya, dia menemukan sosok yang dikenalnya. Di belakang Wang Zong, ada tim yang akrab. Pemimpin tim itu adalah Xia Hou, orang yang terluka parah olehnya saat itu di Istana Kayu Ilahi. Orang itu sangat beruntung masih hidup. Dia tidak bisa menahan senyum dari tatapan dingin Xia Hou. Namun,
dia tidak khawatir tentang itu. Sebelum dia melewati bencana tubuh manusia, Xiao masih bisa menimbulkan masalah baginya. Tapi sekarang, jika mereka bertarung lagi, Mu Chen pasti akan memberitahu dia betapa besar perbedaan di antara mereka. Baru kemudian, apakah Mu Chen menyadari bahwa ada 3 tim dari Akademi Spiritual Suci? Selain Jisuan, 3 dari 4 putra suci lainnya berkumpul di sini. Dari kekuatan yang dikumpulkan oleh mereka, itu cukup layak. Tepat ketika Mu Chen dan Xiao bertukar pandang, Wang Zong menggeser kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen. Ketika dia memperhatikan Wen Qingxuan, matanya bersinar dalam sekejap. Seketika, senyum di wajahnya berubah menjadi lebih cemerlang saat dia mendekati Mu Chen bersama dengan Xiao. Haha, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini, Qingxuan. Wang Zong mendekat saat dia tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Dalam nadanya, ada kegembiraan dan kelembutan. Ketika Wen Qingxuan mendengar bagaimana Wang Zong memanggilnya, alisnya sedikit berkerut, sebelum menganggukkan kepalanya. Kamu di sini untuk Istana Kayu Ilahi, kan? Dari kelihatannya, ada banyak ahli di sini. Jika seseorang ingin mendapatkan harta karun di sini, itu pasti tidak mudah. Mengapa kita tidak bekerja sama lagi? Wang Zong tersenyum. Senyumannya mengandung keyakinan. Itu adalah keyakinan yang dia miliki terhadap kekuatannya. Bahkan dengan begitu banyak ahli yang berkumpul, Wang Zong bukanlah sasaran empuk. Mu Chen tak berdaya tersenyum saat dia diabaikan. Dia bisa melihat, setidaknya, bahwa Wang Zong jelas tertarik pada Wen Qingxuan. Namun, itu tidak terduga, karena dia tahu bahwa dengan pesona Wen Qingxuan, tidak mudah bagi pria untuk mengabaikannya. Padahal Wang Zong ini benar-benar orang yang percaya diri. Dia harus diberitahu dengan baik bahwa dia dan Wen Qingxuan bekerja sama. Namun, dia tidak mempedulikannya dan mengatakannya di depan wajahnya. Dengan formasi mereka, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka lebih kuat dari Mu Chen. Jika Wen Qingxuan memilih untuk bergabung dengan mereka, itu akan sangat meningkatkan kesuksesan mereka. Wen Qingxuan juga dikejutkan oleh kata-kata Wang Zong dan alisnya segera berkerut. Jika itu didasarkan pada kekuatan, Wang Zong memang pasangan yang jauh lebih cocok untuknya. Namun, jika itu didasarkan pada perasaannya, dia lebih suka Mu Chen dan Luo Li. Setelah bersama untuk beberapa waktu, dia memiliki pemahaman terhadap Mu Chen. Meskipun orang itu tampaknya baru saja melewati bencana tubuh manusia, dia masih cukup dapat diandalkan. Hal terpenting adalah bahwa dia tidak perlu khawatir bahwa dalam menghadapi keuntungan, dia akan dikhianati. Di dalam sisa-sisa Istana Kayu Ilahi, itu pasti akan menjadi harta yang sangat menarik. Bukan karena dia belum pernah melihat pengkhianatan sebelum godaan harta karun. Meskipun dia tidak takut, tetapi terus-menerus berhati-hati itu melelahkan. Tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki kekhawatiran atau kehati-hatian terhadap Mu Chen. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang sulit dari saran Wang Zong. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Namun, Mu Chen menoleh dan bercanda dengan Luo Li saat ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini, yang membuatnya mengertakkan gigi. Bajingan itu, Wen Qingxuan mengertakkan giginya saat dia mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, senyum malu-malu muncul di wajahnya saat dia menunjuk ke arah Mu Chen dengan jari-jarinya yang seperti batu giok. Maaf tentang itu. Saat ini saya bekerja sama dengan Mu Chen dan timnya. Selain itu, dia adalah pemimpin dalam kerja sama kami. Jadi jika Anda ingin bekerja sama, Anda harus mencarinya. Petik 2. Senyum Mu Chen dan Luo Li langsung membeku saat mereka menoleh keheranan, dan menatap Wen Qingxuan, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Senyum Wang Zong langsung membeku di wajahnya. Dia telah bekerja sama dengan Wen Qingxuan di masa lalu dan sangat menyadari karakter Wen Qingxuan dalam menangani masalah. Dia memiliki karakter yang kuat, bahkan ketika dia bekerja dengan orang lain, dia ingin memimpin. Tapi Mu Chen benar-benar memimpin kerjasamanya dengannya. Wang Zong menghirup udara di dalam hatinya, sebelum melihat Mu Chen dengan senyum cemerlang, saya kira ini pasti Kapten Mu Chen. Haha. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Mengetahui reputasi Anda benar-benar tidak ada bandingannya dengan bertemu Anda secara langsung. Petik 2. Mu Chen memaksakan senyum sebagai balasannya karena dia tidak ingin menggali mata Wen Qingxuan, yang menempatkannya dalam posisi yang sulit dan saat ini menatapnya. Kapten Mu Chen, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang saran saya.
Wang Zong tersenyum, kami dari 5 akademi besar. Jika kita 3 pihak bergandengan tangan, saya yakin itu pasti akan menguntungkan kita. Petik 2. Mu Chen melirik Wang Zong, sebelum melihat Xia Hou, yang wajahnya dipenuhi dengan tatapan dingin ke arahnya. Akademi Saint Spiritual berada dalam posisi yang menyedihkan yang disebabkan oleh mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa Wang Zong tidak menyadari fakta tersebut. Dan jika dia menyadari, kejadian seperti itu, mustahil baginya untuk tidak memiliki penghalang di hatinya. Namun meski begitu, ia tetap menaruh harga dirinya untuk mencari kerja sama dengan mereka. Orang seperti itu memiliki hati yang licik, jelas bukan tipe teman yang bisa dia percayakan untuk punggungnya. Mu Chen tidak ingin khawatir punggungnya ditikam saat menghadapi musuh. Dia hanya bisa tersenyum dan menjawab, Kapten Wang Zong, formasi kelompokmu terlalu mewah, kekuatanmu terlalu kuat. Grup Anda menarik terlalu banyak perhatian dan kami hanya ingin melihat sisanya. Dengan kelompok Anda yang kuat, itu tidak akan bermanfaat bagi kami. Petik 2. Wajah Wang Zong tidak bisa menahan kedutan saat hawa dingin melintas jauh di matanya. Alasan Mu Chen tidak bisa dipercaya. Orang itu bahkan tidak repot-repot memikirkan alasan yang meyakinkan untuk menolak. Sudah jelas bahwa Mu Chen tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana kematian dituliskan. Xia Hou berkata dengan dingin. Anggota Akademi Spiritual Suci juga memandang Mu Chen dengan dingin di mata mereka. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia hanya bisa tersenyum sebagai jawaban, sepertinya pelajaran dari sebelumnya tidak cukup untukmu. Ekspresi Xia Hou berubah saat matanya semakin dingin. Wang Zong melambaikan tangannya untuk menghalangi Xia Hou saat dia menatap Mu Chen. Senyum cemerlang di wajahnya berangsur-angsur kusam, tampaknya Kapten Mu Chen meremehkan Akademi Spiritual Suci kita. Mu Chen tanpa daya berseru sambil melihat ke arah Wang Zong, saya tidak punya pikiran untuk bekerja sama dengan Anda. Jika kelompok Anda dapat menarik diri, saya tidak memiliki keluhan dan tidak akan menghalangi Anda untuk melakukannya. Petik 2. Wang Zong menatap Mu Chen saat rasa dingin mengalir deras di kedalaman matanya. Niat membunuh samar sedang dipancarkan dari tubuhnya dan di belakangnya, 3 tim dari Akademi Spiritual Saint mengisi tubuh di sekitarnya dengan energi spiritual yang agung. Jelas, mereka berniat berperang. Ketika Luo Li, Su Huang dan yang lainnya melihat itu, mereka mengambil setengah langkah dengan wajah sedingin es juga. Suasana kedua belah pihak berubah bermusuhan. Ini menyebabkan sejumlah besar perhatian diarahkan ke arah mereka. Mayoritas dari mereka terlihat seperti sedang menonton film. Bagaimanapun, kedua belah pihak bukanlah orang yang tidak bernama. Saat mereka bertarung, pemandangannya pasti akan sangat menarik. Wang Zong menatap Mu Chen dan tiba-tiba tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mu Chen, karena Kapten Mu Chen tidak ingin bekerja dengan kami, maka saya tidak akan memaksamu. Saya harap, Kapten Mu Chen, perjalanan ini akan berjalan lancar untuk Anda. Namun, akan sangat berbahaya dalam putaran perburuan harta karun ini. Saya harap Kapten Mu Chen akan berhati-hati. Petik 2. Saya berterima kasih kepada Kapten Wang Zong atas pengingat Anda. Mu Chen mengangguk dengan senyum di wajahnya. Wang Zong menggelengkan kepalanya dan pergi. Namun, ketika dia berbalik, senyum di wajahnya benar-benar lenyap dan niat membunuh yang mengamuk melintas di kedalaman matanya. Mu Chen melihat sosok yang pergi dari kelompok Wang Zong, sebelum menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, dia melihat Sue Tiandou, yang dengan dingin mengawasi di samping, bersukacita atas musibahnya. Aliansi Akademi tidak dapat membantu mengesampingkan mulut mereka. Itu bagus, semuanya adalah musuhnya. Tampaknya perjalanan mereka ke Istana Kayu Ilahi ini akan cukup mengasyikkan. Yingying, melihat siluet meninggalkan Wang Zong dan kelompoknya, Wen Qingxuan terkekeh ke arah Mu Chen, sepertinya Anda memiliki musuh lain, maaf tentang itu, saya telah membawa masalah bagi Anda. Meskipun itu adalah permintaan maaf, Mu Chen tidak merasakan ketulusan dari kata-katanya. Sebaliknya, dia lebih merasakan wanita yang bersukacita dalam malapetaka itu. Ini membuatnya menatapnya dalam suasana hati yang buruk saat dia mengesampingkan bibirnya. Akademi Spiritual Surga Utara kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Spiritual Suci untuk memulai. Bahkan tanpa gesekan ini, pertempuran pasti akan pecah di antara kita setelah memasuki Istana Kayu Ilahi. Petik 2. Dia, di sisi lain, telah melihatnya. Meskipun dia tidak memiliki dendam dengan Wang Zong di masa lalu,
berdasarkan karakternya yang ditunjukkan oleh Wang Zong, seharusnya tidak ada kemungkinan mereka bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen tidak menyinggung perasaannya, selama Wang Zong memiliki kesempatan, orang ini pasti tidak akan bersikap lunak terhadapnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak merasa bahwa jika bukan karena Wen Qingxuan, mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Alis Wen Qingxuan sedikit melonjak. Jelas dia sedikit heran dengan Mu Chen bisa mengatasinya dengan mudah. Dia tersenyum, karena kamu begitu murah hati, itu akan membuatku tampak seperti pembuat onar. Berani-beraninya aku. Mu Chen memutar matanya ke arahnya, sebelum menarik tangan ramping Luo Li dan berkata dengan puas, bagaimanapun, tidak semua orang akan begitu baik dalam memahami orang lain seperti Luo Li saya. Mendengar kata-katanya, Wen Qingxuan tidak bisa menahan alisnya berkedut. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Luo Li yang lain dan tersenyum. Memang, inilah mengapa aku juga menyukai Luo Li. Mengapa Anda tidak menjauh dari pria busuk menjauh darinya? Apapun kondisinya, saya juga akan menyetujuinya. Petik 2. Benarkah ada syarat apa? Mu Chen tersenyum ketika dia melihat sosok Wen Qingxuan yang elegan dan menggoda. Dari tatapan Mu Chen, senyuman di wajah Wen Qingxuan menjadi lebih menawan saat dia menjawab, mengapa kamu tidak mencoba dan memberitahuku? Jika Anda tidak mengatakan, bagaimana saya tahu jika saya setuju? Petik 2. Menatap Wen Qingxuan, Mu Chen tahu bahwa ada tanda-tanda kelicikan dan lelucon. Di tempat, dia menggelengkan kepalanya. Gadis ini bukanlah siapa-siapa. Siapa yang tahu kapan dia akan menggali lubang untuk dia lompat. Jika dia tidak berhati-hati, dia takut bahkan tulangnya tidak akan tertinggal. Pengecut. Melihat Mu Chen tidak tertipu oleh tipuannya, Wen Qingxuan mengarahkan bibirnya ke samping saat dia berkata dengan jijik. Melihat keduanya terus-menerus melawan satu sama lain, Luo Li tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Mu Chen mengabaikan provokasi Wen Qingxuan saat dia mengalihkan pandangannya ke arah sekitarnya. Seiring waktu berlalu, jumlah tim yang berkumpul di area ini meningkat. Pemandangan megah itu memang terlihat spektakuler. 6 kuota kayu ilahi. Saya percaya bahwa 3 pihak lainnya memiliki satu masing-masing. Mu Chen melihat ke arah Sui Tiandou, Aliansi Akademi, serta Wang Zong. Karena dia sendiri memiliki satu, dia samar-samar bisa merasakan riak akrab yang datang dari mereka. Beralih ke topik serius, Wen Qingxuan tidak lagi bertarung dengan Mu Chen saat dia mengalihkan pandangannya. Termasuk yang kamu punya, total ada 4 di sini. Jika kami ingin menonaktifkan lapisan arah spiritual di sekitar Gunung Kayu Ilahi, kami masih memerlukan 2 kuota kayu ilahi lainnya. Petik 2. Aku ingin tahu, siapa yang punya 2 yang terakhir? Mu Chen berkata dengan serius. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kuota ilahi kayu jelas bukan orang lemah. Tunggu dan kita akan mencari tahu. Karena mereka berjuang untuk kuota kayu ilahi, mereka pasti akan datang ke sini. Jika tidak, kuota tidak akan berguna. Luo Li tersenyum. Mu Chen mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh saat dia diam-diam menunggu pemilik 2 kuota lainnya muncul. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini menjadi semakin ramai. Semua tim menatap, menunggu gunung kayu ilahi kolosal dibuka. Mu Chen berdiri di puncak pohon besar dengan kedua mata tertutup. Sekitar 10 menit kemudian, ekspresinya berubah saat matanya yang tertutup rapat terbuka, mengarahkan pandangannya ke arah barat dan timur. Ada 2 ledakan sonik yang bergema dari 2 arah berbeda. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 2 seberkas cahaya melesat ke arah wilayah ini saat mereka melambat saat mendekat. Lampu melemah saat 2 kelompok orang muncul di hadapan semua orang. Di sisi kiri, ada kira-kira 4 tim dengan akademi emblem berbeda di dada mereka. Jelas, mereka bukan dari akademi yang sama. Namun, fakta yang mengejutkan adalah bahwa setiap orang dari mereka memancarkan riak energi spiritual yang cukup kuat. Itu adalah Akademi Spiritual Forces. Ketika Wen Qingxuan melihat keempat tim, matanya berkedip dengan keheranan. Akademi Spiritual Forces. Mu Chen terkejut saat keheranan tercermin di matanya juga. Yang disebut, Akademi Spiritual 4 Laut, bukanlah satu akademi spiritual. Mereka adalah 4 akademi spiritual kolektif. Keempat akademi itu masing-masing diberi nama Laut Utara, Selatan, Timur dan Barat. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai Akademi Spiritual 4 Laut oleh orang lain. Ada sesuatu yang istimewa tentang keempat akademi itu. Secara individu,
mereka belum mencapai tingkat akademi spiritual puncak. Namun, ketika 4 akademi digabungkan bersama, mereka dapat bersaing dengan 5 akademi spiritual besar. Itu karena pendiri akademi spiritual Forseas adalah orang yang sama. Teknik budidaya memiliki kesamaan. Oleh karena itu, jika mereka bergandengan tangan, kekuatan mereka akan meningkat secara tidak masuk akal. Selama ini, Akademi Spiritual Forseas belum berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar karena alasan internal. Namun, tidak ada yang mengharapkan mereka muncul kali ini. Turnamen Akademi Spiritual besar ini benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang sedang tidur. Mu Chen menghela napas. Seiring waktu berlalu, semua tim kuat yang menyembunyikan diri mulai bermunculan. Entah berapa banyak kuda hitam yang akan ada saat pertempuran terakhir datang. Putaran turnamen Akademi Spiritual besar ini bisa dianggap yang paling intens dalam beberapa tahun terakhir. Wen Qingxuan juga mengangguk mengakui. Di masa lalu, meskipun turnamennya keras, 5 akademi spiritual besar masih bisa memiliki keuntungan yang jelas. Tapi kali ini, kelebihan mereka jauh lebih lemah. Aku khawatir 5 akademi spiritual besar tidak akan bisa mendapatkan peringkat 5 besar kali ini. Luo Li berkata dengan lembut. Dalam turnamen akademi spiritual besar sebelumnya, selain dari akademi spiritual surga utara, 4 akademi spiritual besar lainnya semuanya mengepalkan posisi teratas. Mungkin di turnamen ini, itu tidak akan sama lagi, karena kekuatan tim yang berpartisipasi terlalu kuat. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia berbalik ke arah barat. Tim yang mendekat dari yang lain juga telah menunjukkan diri mereka sendiri. Ketika kumpulan itu muncul, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Pemimpin tim itu adalah seorang gadis yang mengenakan gaun merah-merah, dan memegang pedang bulan sabit yang bahkan lebih besar dari tingginya. Tubuh pedang merah itu tampak seperti berlumuran darah. Gadis itu memiliki wajah oval yang cantik dan menawan, rambut panjang yang diikat menjadi ekor kuda dan di bawah pinggangnya, adalah pantatnya yang berayun. Itu adalah gadis yang tampaknya memiliki kepribadian yang baik, dari penampilannya. Mehaem, itu dia. Ketika Wen Qingxuan dan Luo Li melihat gadis itu, mereka berseru kaget, seolah-olah mereka pernah bertemu dengannya. Sebelumnya, itu dia. Mu Chen juga berteriak karena terkejut. Namun, dibandingkan dengan Wen Qingxuan dan Luo Li, nadanya agak aneh. Selanjutnya, wajahnya berubah menjadi jelek ketika dia melihat gadis itu. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Luo Li penasaran saat dia melihat Mu Chen. Gadis berpakaian merah itu adalah seseorang yang dia temui di jalan spiritual dan itu sudah mendekati akhir. Pada saat itu, Mu Chen sudah diusir dari jalan spiritual. Jadi bagaimana dia bisa tahu gadis berpakaian merah itu? Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia tertawa terbahak-bahak. Aku tahu jalannya lebih awal darimu, dia adalah orang pertama yang aku lihat di jalan spiritual. Tatapan Mu Chen tersembunyi dan dia sedikit memiringkan tubuhnya saat dia sepertinya menghindari tatapan gadis berpakaian merah itu. Bagaimana dia bisa melupakan orang yang pertama kali dia temui di jalan spiritual? Atau mungkin, gadis gila bernama Wu Yingying itu adalah lawan pertamanya. Ingatannya tentang dia sangat dalam. Ketika dia pertama kali muncul, itu adalah aliran di hadapannya, tanpa ikan di dalamnya. Namun, ada putri duyung cantik yang tidak mengenakan pakaian apapun. Wu Yingying yang sedang mandi. Apa yang terjadi setelah itu tidak sulit ditebak. Ketika dia merasakan niat membunuh meledak dari sungai, meskipun reaksi pertama Mu Chen adalah lari, dia telah meremehkan kecepatan gadis itu. Dia hanya menutupi pakaiannya dan mengejarnya dengan pedangnya. Mu Chen terjerat dengannya sepanjang hari, menderita 2 luka dari pedangnya. Namun, pada akhirnya dia menang. Pada saat itu, Mu Chen yang baru saja memasuki jalan spiritual belum begitu kejam. Ketika dia menang, dia telah menekan cabai itu ke tanah dan memukul pantatnya beberapa kali. Setelah itu, dia menelanjangi gadis itu dan melemparkannya ke sungai dan ditinggalkan di bawah tatapan malu gadis itu. Sejak saat itu, Mu Chen tidak lagi menemukan cabai itu. Namun, dia sangat sadar bahwa berdasarkan karakter yang terakhir, jika dia bertemu dengannya lagi, dia pasti akan terus memotongnya. Selanjutnya, dia tidak bisa memberitahu Luo Li apa yang dia lakukan pada Wu Yingying. Karena itu, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan saat ini dan hanya bisa menyembunyikan sosoknya sebelum Wu Yingying menyadarinya. Namun, hal-hal akan datang semakin Anda takut padanya. Tepat ketika Mu Chen bersembunyi, Wu Yingying, yang tidak terlalu jauh,
telah mengalihkan pandangannya dan, seperti yang diharapkan, tatapannya terfokus padanya. Saat itu, Mu Chen praktis bisa merasakan bahwa Wu Yingying telah jatuh linglung. Akibatnya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melirik gadis yang tidak jauh itu. Yang terakhir yang wajahnya dipenuhi dengan dingin langsung berubah menjadi merah. Letusan gunung berapi terlihat meledak dari matanya yang cerah. Mu Chen, aku akan membunuhmu. Tepat ketika Mu Chen memiliki senyum kaku di wajahnya, raungan gadis itu bergema di seluruh langit dan bumi. Lecer, ketika raungan marah gadis itu bergema di seluruh langit dan bumi, banyak orang yang linglung ketika mereka menatap Wu Yingying, yang wajahnya memerah dalam sekejap. Mata yang terakhir tampak seolah amarahnya akan mengalir dan bisa membakar orang menjadi abu. Berbagai tatapan mulai bergeser dan mendarat di Mu Chen, yang tidak jauh dan memiliki kecanggungan di wajahnya. Luo Li dan Wen Qingxuan juga memandang Mu Chen dengan ragu. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Wu Yingying akan bereaksi seperti itu ketika dia melihat Mu Chen. Ada apa dengan dia? Si kembar di belakang Wen Qingxuan membelalak karena terkejut. Dia pasti merasa tidak enak badan. Mu Chen tertawa datar. Ledakan, energi spiritual agung bersama dengan amarah menyapu dari tubuh Wu Yingying. Tangannya yang seperti giok memegang pedang bulan sabit merah saat dia mengetuk udara menggunakan kakinya dengan niat membunuh di matanya dan menembak. Dia membuat tebasan, yang berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang menebas ke arah Mu Chen. Lecher, aku akan membunuhmu. Saat ler seperti pedang yang tak tertandingi menyapu, itu membawa raungan marah Wu Yingying. Saat ini dia seperti macan tutul pemakan manusia. Bandot, Wen Qingxuan dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat mereka melihat Mu Chen. Tak lama kemudian, Wen Qingxuan menutup mulutnya dan tersenyum. Cek, sepertinya kamu masih memiliki hutang cinta yang belum jelas. Dari kelihatannya, itu pasti insiden di belakang punggung Luo Li, kan? Petik 2. Mu Chen dengan canggung tersenyum saat dia melihat Luo Li. Yang terakhir dengan ringan memberinya pandangan sekilas saat matanya berkedip dengan sedikit senyum, namun bukan senyuman pada saat yang sama, yang membuat Mu Chen menjadi berkeringat dingin. Mari kita tangani dia sebelum menjelaskan. Mu Chen hanya bisa tertawa dan bergerak. Dari kelihatannya, Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berniat membantunya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ledakan, petir hitam menyebar dari Mu Chen sebagai pusatnya. Dengan genggaman tangannya, tombak panjang hitam muncul di tangannya saat energi spiritual berdesir darinya. Saat flash tombak melesat, itu berbenturan dengan bilah cahaya itu. Ledakan, sebuah tabrakan logam bergema saat angin kencang meledak. Bilah cahaya dan tombak flash menyebar dan sosok Mu Chen bergetar ringan. Tangan yang memegang tombak pemakan naga iblis terasa mati rasa. Tak lama setelah itu, keheranan tidak bisa disembunyikan saat melewati matanya. Kekuatan Wu Yingying jauh melampaui harapannya. Dari perkiraannya, kekuatan Wu Yingying tidak kalah dengan ketiga pemimpin aliansi akademi. Keberuntungan apa? Mu Chen tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Siapa yang bisa menyangka bahwa lawan pertamanya yang dia temui di jalan spiritual sebenarnya tidak lemah. Wu Yingying juga sedikit terkejut karena Mu Chen bisa menerima serangannya. Dia mengeluarkan dengusan dingin saat sosoknya melesat, sebilah cahaya berubah menjadi tornado saat dia melepaskan serangan yang merajalela ke arah yang terakhir. Hei, apa kamu sudah selesai? Mu Chen segera mundur saat dia menggonggong. Dia juga ketakutan dengan serangan Wu Yingying yang dia gunakan seolah-olah dia bertarung dengannya dengan nyawanya dipertaruhkan. Ini akan berakhir saat aku membunuhmu. Wu Yingying hampir mematahkan giginya dari kepalanya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian. Serangannya menjadi lebih ganas saat bilah cahaya itu mendatangkan malapetaka yang hampir membelah ruang. Mu Chen tidak berdaya saat dia menginjak udara kosong. Energi spiritual majestik beriak dari tombak panjangnya saat itu menarik kilatan dan memblokir serangan panik Wu Yingying. Ledakan, ledakan, semua orang mengangkat kepala mereka melihat tornado energi spiritual yang meledak. Dua sosok melintas satu sama lain seperti kilat. Kekuatan yang ditunjukkan Wu Yingying mengejutkan banyak tim. Siapa yang mengira gadis mungil seperti itu bisa begitu ganas? Hei, musuh orang itu terlalu berlebihan. Sepertinya perjalanan ke sisa-sisa gunung kayu ilahi ini akan menyenangkan baginya. Ketika tiga pemimpin aliansi akademi melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat menahan tawa mereka, yang berisi kegembiraan dalam bencana Mu Chen.
Pemimpin kedua yang dikenal sebagai Moyu juga sedikit tersenyum sambil menyipitkan kedua matanya, sambil melihat pertempuran di langit. Tidak ada yang terlibat dalam pertarungan ini, karena mereka tetap di sela-sela untuk menonton pertunjukan karena mereka tahu bahwa sahabat Mu Chen dan Wu Yingying tidak lemah. Oleh karena itu, mereka akan sangat senang melihat mereka berdua bertarung sampai mati. Bang! Bilah dan tombak, sekali lagi, bentrok, yang meletuskan angin kencang yang tampak seolah-olah akan menyebabkan robekan di angkasa. Sosok Mu Chen mundur saat dia melihat macan tutul ganas, Wu Yingying, dan tanpa daya berkata, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati di sini bersamaku? Orang-orang di sekitar itu melihat kami seperti monyet, apa kamu suka itu? Petik 2. Wu Yingying menatap kosong saat langkahnya yang mendekat berhenti. Dia menatap Mu Chen dan dengan dingin tertawa, mengapa? Bukankah nyali Anda cukup besar? Baru sekarang kamu tahu rasa takut. Petik 2. Saat itu adalah kesalahpahaman, jelas Mu Chen. Gemerisik. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, bilah cahaya tajam menusuk. Dia dengan cepat memblokirnya dengan tombaknya saat dia mengangkat kepalanya, melihat murid Wu Yingying yang meletus. Apa yang kamu inginkan? Mu Chen merasakan sakit kepala. Untuk membunuhmu. Wu Yingying menjawab sambil mengatupkan giginya. Tolong, aku tidak seburuk itu. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari situasi di jalan spiritual. Bahkan jika aku membunuhmu saat itu tidak akan terlalu berlebihan. Lihat, bukankah aku membiarkanmu pergi saat itu? Mu Chen menjelaskan. Anda menyebutnya membiarkan saya pergi. Wu Yingying sangat marah sampai wajahnya memerah. Bajingan ini menelanjangi saya dan menyentuh setiap bagian tubuh saya sebelum dengan kejam melemparkan saya ke sungai. Lebih sulit untuk menerima daripada dibunuh untuk seorang gadis. Mu Chen dengan perasaan bersalah tertawa. Saat itu, ketika dia melakukannya, dia berniat menggoda Wu Yingying. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan 2 luka bilah padanya, yang membuatnya meneteskan darah. Bunuh dirimu saat itu juga dan aku akan memaafkanmu. Wu Yingying mengatakan kebencian. Mu Chen mengusap wajahnya sambil tersenyum pahit. Apakah aku sebodoh itu? Kalau begitu biarkan aku membunuhmu. Wu Yingying melebarkan matanya saat dia akan menyerang lagi. Yingying, sebuah kulit kayu tiba-tiba bergema dari belakang. Ada seorang pria berotot yang bersama kelompok tempat Wu Yingying ikut serta yang memblokirnya. Dia pertama kali memandang Mu Chen dengan curiga, sebelum tanpa daya berkata kepada Wu Yingying, kami di sini untuk mencari sisa-sisa. Jika kami bertarung di sini, itu tidak akan sepadan. Petik 2. Wu Yingying mendengus dingin dan tidak lagi mengganggunya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian. Pada saat ini, Wen Qingxuan dan Luo Li terbang dan berdiri di samping Mu Chen. Wen Qingxuan, bagaimanapun, memandang Wu Yingying dan Mu Chen dengan penuh minat. Aku yakin ini pasti Kapten Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara. Pemuda yang kuat itu memandang Mu Chen dan memberikan senyum ramah. Saya Deng Tong dari Akademi Spiritual Bela Diri. Mu Chen linglung saat dia melihat Deng Tong dan Wu Yingying dengan heran. Jika dia berasal dari Akademi Spiritual Bela Diri, bukankah itu berarti Wu Yingying juga berasal dari sana? Haha, jadi Kapten Deng Tong. Mu Chen tersenyum saat dia menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Yingying, kamu kenal Kapten Mu Chen. Bagaimana dia menyinggung perasaan Anda? Siapa tahu itu mungkin kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak membicarakannya dan kami akan mencari jalan keluarnya? Deng Tong memandang ke arah Wu Yingying dan bertanya dengan ragu. Kemarahan Wu Yingying tidak terlihat palsu. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen cabai, itu masih pertama kalinya dia melihatnya begitu marah. Kamu harus bertanya padanya. Jari seperti giok Wu Yingying menunjuk ke arah Mu Chen saat dia mengatupkan giginya. Mu Chen linglung saat dia mengusap hidungnya, lalu aku akan mengatakannya. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. Wu Yingying menatap dengan matanya. Mu Chen dengan canggung, tersenyum. Deng Tong dan yang lainnya di samping menggerakkan bibir mereka. Jelas, mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Wu Yingying melihat ekspresi semua orang saat wajahnya memerah. Tak lama kemudian, dia menatap Mu Chen dengan kebencian dan berkata, kamu bejat, kamu lebih baik hati-hati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Mendengar dia meneriakkan kata cabul lagi, Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mu Chen dengan curiga. Sudut bibir Mu Chen bergetar. Dia merasa sedih,
seolah seorang pahlawan telah meninggal. Ketika Wu Yingying menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi, menyeret pedang bulan sabit merah tua. Melihat dia berhenti, Deng Tong dan yang lainnya merasa lega. Mereka membuat cangkir ke arah Mu Chen, sebelum mengejarnya. Ketika Mu Chen melihat situasinya, dia merasa lega, seolah-olah beban berat telah diambil darinya. Dia kemudian berbalik dan melihat tatapan mengejek Wen Qingxuan. Luo Li, melihat ekspresi Wu Yingying, sepertinya dia menderita sedikit keluhan. Mungkin masalahnya tidak sesederhana ini. Petik 2. Melihat Wen Qingxuan menambahkan minyak ke api, Mu Chen menatap dengan kebencian padanya. Luo Li tersenyum saat ekspresinya tenang dan menatap Mu Chen dengan pengertian, jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, maka jangan. Mu Chen tersenyum datar. Meskipun Mu Chen muncul seperti ini, mengapa dia merasa jika dia tidak mengatakannya, dia akan dikutuk? Bukankah saya mengatakannya sebelumnya, Wu Yingying adalah orang pertama yang saya temui di jalan spiritual. Mu Chen mengangkat bahu dan menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya sekaligus. Secara alami, dia menyederhanakan cerita dan hanya mengatakan bahwa dia telah dengan kejam mengajari Wu Yingying sebuah pelajaran, bagaimanapun. Saat itu, ketika Mu Chen menghukum Wu Yingying, dia tidak memiliki terlalu banyak sikap murni. Sesederhana itu, Wen Qingxuan tersenyum, lalu mengapa dia terlihat seperti dia telah melihat tikus tak berperasaan yang tidak akan dia lepaskan begitu dia melihatmu. Mu Chen mengesampingkan mulutnya, kamu bukan istriku, mengapa aku harus repot-repot menjelaskan kepadamu? Wen Qingxuan mengerutkan kening dan tersenyum dingin, sepertinya dia tidak cukup memukulmu. Oke, Luo Li tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menatap Mu Chen dengan sedikit kesal, sebelum melanjutkan, bagaimanapun, lebih baik kamu berhati-hati. Sepertinya Wu Yingying pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Ini adalah sesuatu yang telah Anda mulai, jadi saya tidak akan membantu Anda. Petik 2. Mu Chen mengangguk berulang kali. Tes. Wen Qingxuan mencibir bibirnya yang kemerahan. Ditipu oleh pria menjijikkan itu lagi. Tepat ketika Mu Chen merasa nyaman di dalam hatinya, energi spiritual antara langit dan bumi berdesir. Setelah itu, semua orang bisa melihat rune cahaya yang mulai menyebar dari sekitar gunung kayu ilahi kolosal yang tampak seperti arai spiritual besar dan menyelimuti mereka. Ketika arai spiritual kuno kolosal itu muncul, tangan Mu Chen segera menggenggam dan sebuah plakat kayu muncul. Saat ini, kuota kayu ilahi terus memancarkan kehangatan. Cahaya hijau tua melonjak dari kuota kayu ilahi yang berubah menjadi bola cahaya dan menyebar. Pada saat yang sama, 5 bola cahaya juga muncul ke arah aliansi akademi, Akademi Saint Spiritual, Suatiandou, Wu Yingying dan Akademi Spiritual Empat Laut. Setelah itu, 6 pilar cahaya ditembakkan ke arah spiritual di sekitar gunung kayu ilahi. Ledakan, energi spiritual antara langit dan bumi mendidih saat banyak orang melihat pemandangan ini dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa sisa-sisa kuno yang tersembunyi di dalam arai spiritual telah menunjukkan tanda-tanda. Pembukaan gunung kayu ilahi. 6 pilar cahaya yang kuat menembus langit dan ke bagian luar arai spiritual kuno yang besar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat pilar cahaya melesat, arai spiritual yang besar juga berfluktuasi dengan riak yang menyebar, membuatnya tampak seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam air. Tatapan Mu Chen dan kelompoknya menatap arai spiritual kuno kolosal. Arai spiritual ini haruslah arai spiritual sekte Guardian dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Belum lagi mereka, bahkan ahli sovereign biasa tidak bisa menerobosnya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan kuota kayu ilahi untuk membukanya. Jika tidak, mereka hanya dapat menatap gunung harta karun di depan mereka. Untungnya, situasi sial tidak muncul. Saat 6 pilar cahaya terkondensasi, retakan secara bertahap mulai menyebar di arai spiritual kuno. Setelah itu berubah menjadi retakan yang berukuran beberapa ratus kaki. Saat retakan besar muncul, seolah-olah tornado kuno yang besar telah menyebar dari retakan, yang langsung membuat langit dan bumi terlihat tak terbatas. Retakan cahaya berangsur-angsur menjadi stabil, seolah-olah itu adalah jeruji besar yang perlahan terbuka. Itu adalah jalan menuju sisa-sisa asli yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Meneguk, banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Jauh di mata mereka, panas mendidih melonjak keluar. Sisa dari istana kayu ilahi telah dibuka. Tidak tahu siapa itu yang tiba-tiba meraung.
Wilayah yang awalnya sepi langsung meledak saat riak energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Setelah itu, satu demi satu sosok melesat seperti kilat menuju celah besar. Ayo pergi. Reaksi Mu Chen juga sangat cepat. Begitu retakan menstabilkan diri, dia menggonggong saat dia menembak ke depan dengan Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya mengikuti langkahnya. Kecepatan mereka juga cepat. Retakan besar menyebar pada arah spiritual kuno yang muncul seperti mulut besar dari zaman kuno saat melahap sejumlah sosok cahaya belalang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, wilayah ini, yang dipenuhi dengan banyak orang, telah langsung dikosongkan. Meninggalkan kekacauan total yang menunjukkan keributan tadi. Jauh, masih ada banyak tim yang melaju dengan kecepatan tertinggi mereka. Jelas, kontes untuk sisa yang akan mengguncang seluruh turnamen telah dimulai. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari sisa ini, dan pihak mana yang lebih baik dari yang lain? Ketika Mu Chen dan kelompoknya memasuki retakan raksasa, sinar cahaya di depan mereka langsung menyala. Apa yang muncul di hadapannya adalah gunung besar yang menghancurkan bumi. Dari kelihatannya, entah itu atas, bawah, kiri atau kanan, dia tidak bisa melihat ujungnya. Gunung kuno yang besar itu sangat besar dan mengerikan. Mu Chen dan kelompoknya benar-benar dikejutkan oleh kemunculan gunung besar itu. Namun, mereka segera mendaratkan sosok mereka ke puncak gunung. Lingkungan di sini dipenuhi dengan warna hijau tua, memancarkan vitalitas yang kuat. Energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat hidup. Ekspresi wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah menjadi serius karena mereka menyadari bahwa energi spiritual antara langit dan bumi ini lebih sulit untuk dimobilisasi, dibandingkan dengan di luar. Ini harus menjadi jenis teknik budidaya khusus di Istana Kayu Ilahi. Begitu seseorang terbiasa dengan jenis tempat ini, jumlah energi spiritual yang dapat mereka manfaatkan saat mereka kembali akan meningkat juga. Wen Qingxuan menaikkan dengan tangannya saat energi spiritual melesat ke arah pohon besar, mengubahnya menjadi beberapa bagian. Namun, dengan cara ini, jumlah energi spiritual yang akan kita habiskan saat bertarung juga akan meningkat. Luo Li berkata dengan wajah muram. Untungnya, kami menyiapkan beberapa pil spiritual. Mu Chen tersenyum ketika dia melirik Wen Qingxuan dan merasakan kekaguman atas persiapannya sebelumnya. Menuju tatapannya, Wen Qingxuan memiliki senyum bangga dari bibirnya. Setelah hari-hari mereka bersama, dia tahu bahwa meskipun Mu Chen tampak ramah, dia bangga dengan tulangnya. Jika ada yang ingin membuatnya kagum pada orang itu bukanlah tugas yang mudah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li bertanya sambil menatap Mu Chen. Mu Chen pertama kali mengangkat kepalanya ke arah langit, karena ada ledakan sonik konstan bergema saat seberkas cahaya yang memenuhi langit jatuh ke gunung kuno kolosal. Tahun-tahun damai yang panjang telah rusak di gunung besar ini. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin adalah semua tim yang mencari harta karun di negeri ini seperti belalang. Mu Chen melihat ke kejauhan. Selain dari apa yang disebut warisan di Istana Kayu Ilahi, itu adalah Lingzi Dewa Sembilan Matahari. Item penting untuk menumbuhkan tubuh abadi matahari yang agung. Dia tahu betapa berharganya harta ini. Itu adalah item yang bisa membuat iri banyak ahli sovereign. Jika dia berada di luar dan dengan kekuatannya, mustahil untuk meletakkan jarinya di atas objek seperti itu. Tapi sekarang, itu adalah kesempatan yang datang sekali di bulan biru. Oleh karena itu, dia harus menguasai kesempatan dan mendapatkan Lingzi Dewa Sembilan Matahari. Harus ada gunung harta karun spiritual di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi ini. Pasti ada cukup banyak harta dan di antara mereka, ada sesuatu yang saya butuhkan. Mu Chen melihat ke arah Wen Qingxuan. Mereka saat ini bekerja sama dengan Wen Qingxuan, jadi ada beberapa hal yang harus dia perjelas. Gunung harta karun spiritual. Alis tipis Wen Qingxuan sedikit berkedut saat dia berkata dengan ringan. Setiap orang yang masuk ke sini pertama-tama akan mencari apa yang disebut warisan. Namun Anda ingin mencari gunung harta karun spiritual. Apa kau tidak sedikit bingung? Petik 2. Mu Chen tetap diam. Menurut keadaan biasa, apa yang dikatakannya tidak salah. Namun, dia membutuhkan Lingzi Sembilan Matahari. Dia tahu bahwa jika dia terlambat, orang lain mungkin yang pertama mendapatkannya. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia memiliki lebih banyak berita tentang Lingzi Dewa Sembilan Matahari. Keputusannya memiliki manfaat yang cukup besar baginya. Tapi itu tidak sama untuk Wen Qingxuan. Setelah menghabiskan waktu bersamanya,
Mu Chen mengetahui bahwa Wen Qingxuan adalah seorang gadis yang memiliki pandangan kuat. Lebih jauh, ketika pasukan lain kadang bekerja sama dengannya, dia adalah pemimpin kelompok yang membuat keputusan dan perintah. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa membuat gadis yang begitu sombong mengikuti jalan yang dia pilih. Tepat ketika Mu Chen tidak tahu bagaimana mengatakan kata-katanya, ekspresi acuh tak acuh Wen Qingxuan berubah menjadi senyuman saat dia melambaikan tangannya. Meskipun keputusanmu mungkin tidak benar, aku akan mempercayaimu sekali ini. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa jika tidak ada panen di yang disebut gunung harta karun spiritual yang dapat membuat saya puas, saya akan mencari Anda untuk hutang Anda. Petik 2. Mu Chen melihat ekspresi wajahnya yang dengan cepat berubah, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya betapa sulitnya berurusan dengan Wen Qingxuan. Itu sebanding dengan bagaimana dia pertama kali bertemu Luoli. Meskipun yang terakhir tidak banyak bicara dan baru saja memburunya selama setengah tahun. Tapi sisa-sisa istana kayu ilahi ini begitu luas, apakah Anda tahu lokasi gunung harta karun spiritual? Mungkinkah Anda akan mencarinya tanpa tujuan? Luoli tiba-tiba bertanya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga tercengang. Tak lama setelah itu, dia tersenyum pahit saat dia menganggukkan kepalanya. Meskipun dia telah merencanakan jalannya seperti itu, dia tidak pernah berharap gunung kayu ilahi menjadi begitu besar. Saya mengagumi Anda mencari harta karun dengan caranya. Wen Qingxuan berkata sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kamu punya cara. Mu Chen memandang Wen Qingxuan. Karena Anda menyebutkan bahwa ada cukup banyak harta karun spiritual antara langit dan bumi di gunung harta karun spiritual, seharusnya taman harta karun spiritual gunung kayu ilahi. Yang merupakan lokasi yang digunakan oleh beberapa kekuatan kuat untuk menumbuhkan harta karun spiritual. Semua kekuatan besar memiliki kesamaan seperti itu. Mereka semua memiliki tempat yang mirip seperti ini, di mana ada juga yang serupa tentang semuanya. Wen Qingxuan tersenyum ringan saat dia tampak sangat anggun sambil melanjutkan, itu akan menjadi tempat-tempat ini akan memiliki energi spiritual paling banyak. Mu Chen mengusap hidungnya. Dia berasal dari tempat kecil di alam spiritual utara. Meskipun ayahnya adalah penguasa kotamu, kekuatan tingkat itu tidak memiliki kualifikasi untuk membangun taman harta karun spiritual mereka sendiri. Hanya kekuatan dengan basis yang dalam dan tak terukur yang dapat memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menciptakan barang-barang kelas atas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti dan hanya bisa bertanya lagi. Lalu bagaimana kita harus mencari lokasi dengan jumlah energi spiritual tertinggi? Anda secara alami membutuhkan artefak spiritual deteksi khusus untuk itu. Apakah Anda mengharapkan kami untuk merasakannya berdasarkan kekuatan kami? Wen Qingxuan memutar matanya ke arahnya. Kami tidak memiliki sesuatu seperti itu. Wajah Mu Chen memerah karena dia sedikit malu. Pria yang tidak bisa diandalkan. Wen Qingxuan menghela nafas saat dia melambaikan tangannya. Di belakangnya, bola cahaya muncul di tangan Anya yang pendiam. Di bola cahaya itu, ada artefak spiritual kompas yang dia berikan kepada Wen Qingxuan. Wen Qingxuan memegang artefak spiritual kompas saat dia mentransfer energi spiritual ke dalamnya untuk mengaktifkan artefak spiritual. Setelah itu, Mu Chen melihat penunjuk pada kompas dengan cepat berputar dan sesaat kemudian, seberkas cahaya keluar dari kompas, yang secara kasar berubah menjadi bentuk panah. Saat memanjang, itu menunjuk ke arah timur laut. Kami sudah menemukan arahnya. Gunung harta karun spiritual harus ke arah itu. Wen Qingxuan menyimpan artefak spiritual kompas saat dia tersenyum ke arah Mu Chen. Jadi, apakah kamu yakin? Mu Chen sedikit tertekan karena dia merasa bahwa dia hampir berubah menjadi orang desa di mata Wen Qingxuan. Ayo pergi. Mu Chen membuang bibirnya ke samping saat dia berbicara tanpa kekuatan. Melihat ekspresi Mu Chen, Luoli tidak bisa menahan senyum saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangannya, yang bisa dianggap memberinya kenyamanan. Tetap saja, istriku sendiri lebih baik. Memegang tangan yang lembut, Mu Chen tertawa sebelum mendekat dan memberi Luoli ciuman di pipinya. Luoli tersipu karena tindakan tiba-tiba Mu Chen dan hanya bisa meliriknya dengan malu-malu. Tidak tahu malu. Ketika Wen Qingxuan melihat pemandangan itu, dia langsung mengatupkan giginya saat dia menatap Mu Chen dengan kebencian. Haha, ayo pergi. Pergi ke gunung harta karun spiritual. Petik 2. Mu Chen tertawa dengan hati-hati dan tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Wen Qingxuan.
Dia berpegangan pada Luoli dan saat energi spiritual menyapu, itu berubah menjadi dua lintasan cahaya saat ditembakkan ke kejauhan. Di belakang keduanya, Wen Qingxuan menginjak kakinya dan mengejar mereka dengan amarah. Di belakangnya, Su Hong dan yang lainnya mengikuti setelahnya.